Pernahkah Anda memanggil nama anak Anda, namun ia sama sekali tidak menoleh? Sama-sama tidak memberikan respon saat dipanggil. Tapi, tahukah Anda bahwa ternyata apa yang terjadi di dalam otak anak dengan ADHD dan anak dengan autisme sungguh berbeda 180 derajat? Berdasarkan penjelasan medis, kedua kondisi ini sering disalahartikan sebagai sekadar sikap tidak acuh atau gangguan pendengaran. Namun, bila kita melihat lebih dalam menggunakan kacamata neuroscience, ketidakmampuan merespons panggilan ini berakar pada mekanisme pemrosesan sensorik dan filter perhatian yang benar-benar bertolak belakang. Mari kita telaah anatomi dan fungsi otak dari edukasi kesehatan profesional ini. Mari kita mulai dengan otak anak ADHD. Menurut edukasi kesehatan neurologis, otak ADHD mengalami kondisi over-responsive terhadap stimulus baru di lingkungannya. Bayangkan sebuah sistem radar yang menangkap semua sinyal tanpa adanya filter prioritas yang baik. Ketika Anda memanggil namanya, suara Anda sebenarnya masuk ke telinga dan diproses oleh korteks auditory secara normal. Namun, saat bersamaan, ada seekor kupu-kupu melintas atau suara angin kecil berhembus. Kekurangan neurotransmitter tertentu membuat otak gagal menyaring informasi mana yang paling penting saat itu. Akibatnya, atensi anak langsung dibajak oleh stimulus visual baru yang lebih menarik dan suara panggilan Anda pun tergeser sepenuhnya dari fokus utamanya. Berdasarkan penjelasan medis pada tingkat mikroskopi seluler, sel-sel syaraf pada individu dengan ADHD memiliki dinamika dopaminergik yang tidak optimal. Dopamin adalah pembawa pesan kimiawi yang bertugas mengatur sistem penghargaan dan perhatian kita. Karena molekul dopamin di celah sinapsis ini diserap kembali terlalu cepat, jalur penghargaan di otak terus-menerus mencari stimulasi baru yang lebih kuat. Oleh sebab itu, suara panggilan nama yang sudah familiar dianggap sebagai informasi berintensitas rendah dan otak secara otomatis mengabaikannya demi mengejar letupan dopamin dari sesuatu yang baru dan dinamis di sekitarnya. Ini jelas bukan sebuah ketidakpatuhan, melainkan pencarian neurologis bawah sadar akan stimulasi. Sebaliknya, mari kita beralih pada apa yang terjadi di dalam otak anak dengan spektrum autisme atau ASD. Menurut edukasi kesehatan, anak dengan autisme seringkali mengalami kewalahan sensorik atau overstimulasi dari lingkungan luar yang kompleks. Sebagai mekanisme pertahanan diri yang alamiah, otak mereka mengembangkan kemampuan luar biasa untuk memblokir atau menutup diri dari rangsangan eksternal yang dirasa terlalu membebani, termasuk suara panggilan Anda. Ketika anak memutar-lutar roda mainan, gerakan repetitif ini menciptakan umpan balik proprioseptif dan visual yang sangat bisa diprediksi. Keteraturan ini memberikan rasa aman dan menenangkan amigdala di otak yang mungkin sedang berada dalam kondisi siaga tinggi akibat kekacauan sensorik dunia luar. Berdasarkan penjelasan medis lebih lanjut, perbedaan struktural pada otak autistik seringkali melibatkan proses yang disebut pemangkasan sinapsis. Pada perkembangan otak neurotipikal, koneksi saraf yang tidak perlu akan dipangkas seiring waktu agar otak bekerja lebih efisien. Namun pada otak dengan ASD, pemangkasan ini kerap kali tidak terjadi secara maksimal, menghasilkan konektivitas saraf lokal yang hiperpadat. Kondisi anatomi mikroskopis ini membuat pemrosesan informasi sosial dari luar, seperti mengenali nama sendiri yang dipanggil dari kejauhan, membutuhkan energi kognitif yang sangat masif. Memblokir suara tersebut dan berfokus pada putaran roda mainan adalah strategi otak yang sangat logis untuk mencegah kelebihan beban listrik pada jaringan saraf yang sudah terlampau padat. Jika kita bandingkan berdampingan menurut edukasi kesehatan profesional, perbedaan intinya terletak pada bagaimana anatomi otak mengelola pintu masuk informasi sensorik. Otak ADHD bagaikan memiliki pintu yang kehilangan engselnya, stimulus dari segala arah bisa masuk kapan saja, membuat mereka teralihkan oleh hal terkecil apapun karena otak sangat overresponsif terhadap kebaruan. Sementara itu, otak ASD membangun sebuah tembok perisai yang sangat kokoh. Mereka secara aktif dan protektif menutup pintu tersebut dari kebisingan dunia yang kacau agar dapat menemukan kedamaian dan kestabilan melalui sebuah repetisi. Keduanya terlihat persis sama dari luar, yakni tidak adanya respons. Namun secara medis, penyebab dan mekanisme akibatnya sepenuhnya berlawanan. Memahami perbedaan neurologis ini adalah kunci utama dalam merancang pendekatan yang tepat bagi kesehatan kognitif anak. Berdasarkan penjelasan medis, menangani anak ADHD membutuhkan rekayasa lingkungan yang membantu meminimalkan distraksi fisik dan meningkatkan stimulasi dopamin yang sehat melalui olahraga rutin,
pola makan bernutrisi, dan aktivitas fisik terstruktur. Sedangkan untuk anak dengan spektrum autisme, intervensi medis berfokus pada integrasi sensorik yang sangat bertahap, memberikan mereka ruang aman, dan tidak memaksa kontak mata secara mendadak agar sistem saraf mereka tidak semakin kewalahan. Pendekatan kesehatan yang disesuaikan secara personal ini akan mencegah diagnosis yang keliru, serta menghindarkan frustrasi pada orang tua. Sebagai penutup dari edukasi kesehatan ini, sangatlah penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa setiap perilaku anak yang tampak di permukaan selalu memiliki landasan anatomis dan neurologis yang sangat kompleks di baliknya. Ketidakmampuan mereka merespons panggilan bukanlah bentuk penolakan sosial yang disengaja, melainkan murni soal bagaimana sistem syaraf pusat mereka memproses dunia dengan cara yang sangat unik dan berbeda. Dengan memahami bahwa otak ADHD mencari letupan stimulasi baru, sementara otak ASD membangun benteng kenyamanan repetitif, kita dapat menghadirkan dukungan kesehatan mental dan fisik yang jauh lebih bijaksana. Teruslah membekali diri dengan literasi medis, karena pemahaman sains yang tepat adalah bentuk perawatan dan penerimaan yang paling nyata bagi perkembangan mereka.